Mas Ito sudah bersedia joining acara kita menjadi narasumber kita di sesi sharing kedua di acara Career Days bersama PPI Franken ini. Uh, aku di PPI Franken jabatannya sebagai wakil ketua PPI Franken. Saat ini aku sedang studi S3 di Friedrich Alexander University di kota Erlangen. Sebelumnya aku ingin menyampaikan sedikit tentang background Mas Ito. Siapa sih Mas Ito, narasumber kita di sesi kedua ini? Kurang lebih dia adalah dulu pernah S1 di Teknik Elektro UGM dan lulus tahun 2008. Kemudian Mas Ito melanjutkan S2 di Asia University di Taichung, Taiwan dengan predikat cum laude. Kemudian beliau melanjutkan S3 di TU Braunschweig, lulus tahun 2014 sebagai Doktor Engineering dengan predikat summa cum laude. Dan saat ini, Mas Ito adalah Head of Research Group di bidang Optoelectrochemical Integrated Nanosystem for Sensory, atau disingkatnya OptoSense, at the Laboratory for Emerging Nanometrology, LENA, di TU Braunschweig. Mas Ito juga sebagai peneliti muda sangat aktif melakukan publikasi di beberapa peer review international jurnal, diantaranya di Nature Publishing Report, di Advanced Engineering Materials, dan di Applied Physics Review. Sampai sejauh ini sudah lebih dari 50 jurnal yang nama Mas Ito terlibat di dalamnya, baik sebagai penulis utama maupun sebagai penulis terakhir atau yang mengontrol research tema tersebut. Selain itu, beberapa achievement yang aku bisa sebutkan, achievementnya sangat outstanding. Aku sebutkan beberapa yang menurut aku sangat luar biasa. Yang pertama itu ada Walter Katz Study Awards tahun 2014 sebagai Best PhD Award di TU Braunschweig. Kemudian 2013 sebagai Best Paper Award from IEEE di Nanotechnology Council Conference. Kemudian juga terpilih selama 3 tahun berturut-turut dari 2017 sampai 2019 sebagai Selected World Class Scholar at World Class Scholar Symposium dari Kementerian Riset dan Teknologi Indonesia. Sebelum kita memulai sesi Mas Ito, aku ingin mengingatkan sedikit peraturan yang kita establish dari panitia. Karena sesi kita di sini jumlah pesertanya tidak terlalu banyak, jadi mungkin sesinya bisa lebih inklusif supaya kita lebih dekat ke Mas Ito. General rules-nya, saat Mas Ito menyampaikan presentasinya, peserta dimohon untuk di-mute supaya tidak terlalu ada noisy di belakang. Dan jika ada pertanyaan, mungkin kita juga bisa tunggu Mas Ito mengizinkan kapan kita bisa mengajukan pertanyaan, dan sesinya akan lebih interaktif antara peserta dengan Mas Ito. Waktu yang kita punya kurang lebih 1 jam, 45 menit untuk sesi presentasi, dan 15 menit, atau bisa fleksibel nanti sesi question and answers-nya, kita juga bisa lebih fleksibel, bisa bertanya di tengah sesi seminar. Mas Ito mungkin bisa disapa pesertanya. Boleh, selamat siang semuanya. Kita relax aja ya, nggak usah tegang-tegang. Masalah introduction-nya kayak membawain apa gitu. Oke, Mas Ito, mungkin kita juga bisa kenalan sama pesertanya sambil lalu ya, untuk memperkenalkan mereka siapa, biar studinya saat ini di biar bidang apa, dan saat ini di kota mana. Mungkin kita bisa memulainya dari Mas Agas mungkin. Kayak yang tadi yang saya bilang, ini mohon maaf off cam. Abis ini bentar lagi akan on cam. Nah, nama saya Agastya. Posisi saat ini lagi studi di fisika di jurusan material fisik lebih tepatnya
di FAU Erlangen-Nuremberg untuk master, dan posisinya sedang menyelesaikan master thesis. Sebentar lagi udah mau beres. Dan kotanya udah belum, tadi saya udah sebut di Erlangen. Jadi Erlangen. Oke, terima kasih Mas Agas. Selanjutnya mungkin dari Mas Axel Simansyah bisa memperkenalkan diri secara singkat. Ya, halo, selamat siang. Saya Axel. Sekarang saya masih di Stuttgart. Sebetulnya saya baru pindah universitas ke TH Nürnberg sebetulnya, di Technische Hochschule Nürnberg semester ini. Jadi sebelumnya saya sempat di Universitas Stuttgart belajar untuk Bachelor Material Science. Tapi kemudian setelah beberapa waktu saya ngerasa di TH Nürnberg lebih menarik modulnya dan kurikulumnya. Jadi akhirnya saya putuskan ya, ini lebih ke passion saya, karena memang ternyata nggak semua universitas menawarkan kurikulum yang sama gitu, walaupun jurusannya mirip-mirip. Dan akhirnya saya pindah ke TH Nürnberg, bachelor, dan ya semoga dari seminar kali ini saya bisa dapat ilmu lebih dan bisa dapat pencerahan juga untuk kedepannya. Oke, terima kasih Mas Axel. Selanjutnya mungkin ke Mbak Like Widowati. Mungkin kita bisa perkenalan sama Mbak Like. Halo, nama saya Like. Tahun lalu baru saja lulus dari S2 Bioteknologi di MLU Halle Wittenberg, Martin Luther University. Saat ini lagi berjuang mencari kerja sih di sini. Terima kasih Mbak Like. Selanjutnya mungkin ke Mas Rizaldi Putra, silakan Mas. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rizaldi Putra. Sekarang saya lagi menempuh studi Master Experimental Geoscience di University of Bayreuth. Tapi sebelumnya saya pernah ngambil jurusan fisika konsentrasi geofisika, geophysics. Dan saya berharap semoga mungkin mengikuti seminar web ini, mungkin saya lebih tertarik untuk melanjutkan studi saya ke jenjang PhD sebagai motivasi, semoga. Amin. Amin, semoga nanti dapat informasi yang tepat ya Mas. Ya. Selanjutnya kita ke Mas Rizky Pramadan. Silakan Mas Rizky. Ya, halo, selamat siang. Saya Rizky Pramadan. Sekarang posisi saya sedang studi Bachelor Informatik di HTW Berlin. Semoga dengan ikut webinar ini saya bisa jadi terinspirasi ya untuk menggali ilmu saya lagi lebih dalam. Terima kasih. Terima kasih Mas. Yang terakhir ini ada Mas Yobert Joshua. Silakan Mas. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yobert. Saya kuliah mekatronik di Hochschule Karlsruhe. Tapi sekarang lagi nulis BA di Bayreuth. Oke. Aku rasa udah semuanya ya untuk sesi perkenalan dengan peserta. Background-nya juga sangat variatif. Ada yang sedang master, menyelesaikan master thesis, dan ada juga yang sudah selesai, sedang mencari kerja, dan ada yang masih bachelor dan sedang melakukan bachelor thesis. Dan sekarang mungkin aku langsung kasih sesinya ke Mas Ito. Boleh. Saya boleh share screen ya, Mas Ali. Terima kasih semuanya udah perkenalan. Share screen aja biar teman-teman tahu background saya apa gitu ya. Cuma nanti saya pengennya sih lebih banyak diskusi aja gitu. Maksudnya kalau teman ada pertanyaan apa segala macam, pasti ada kegelisahan lah. Yang lagi cari kerja, yang mau lulus gitu, mau ngapain habis itu gitu kan. Saya juga dulu merasakan seperti itu. Sekarang udah kelihatan ya, screen saya udah full ya? Iya, udah full Mas. Ya di sini judulnya apa ya? Jadi kan saya di sini sebagai peneliti gitu di Jerman. Tapi banyak orang yang nggak tahu bahwa banyak kegagalan lah yang saya dapat gitu sebelumnya, sebelum saya sampai di Jerman sebenarnya. Ini sebenarnya gambar cover yang ketika saya waktu itu di Kompas tahun lalu ketika saya dipanggil Kemenristek Dikti gitu ya di Indonesia untuk jadi salah satu ilmuwan cendekia kelas dunia gitu, yang acaranya yang di Ristek Dikti waktu itu. Nah, tadi Mas Ali udah memperkenalkan background saya berasal dari Jogja. Jadi saya S1-nya tuh sebenarnya bukan di Jerman ya. Mungkin ada teman-teman di sini kan tadi ada yang S1-nya di Jerman gitu. Saya S1-nya tuh di Indonesia. Dan itu sebenarnya bukan jurusan yang saya inginkan gitu. Jadi tadi kan saya dengar dari Mas Alex gitu ya. Mas Alex pindah karena itu menurut Mas Alex adalah passion-nya Mas Alex gitu untuk pindah ke universitas lain gitu.
Nah, saya S1 di Indonesia, ngambil teknik elektro, dan itu sebenarnya saya kebetulan aja. Kemudian saya ke Taiwan, master di sana, kemudian doktor, kemudian sempat postdoc juga di sini. Kemudian postdoc sempat juga di Amerika, di Georgia Tech, karena saya tahu untuk building career di akademia, untuk di Jerman ya, kita harus keluar dari Jerman. Gitu. Itu salah satu hint kalau teman-teman nanti ke depannya pengen jadi apa ya, kayak scientist atau benar-benar apa namanya meniti karir di jalur akademia, itu harus keluar dari Jerman gitu, at least sekali. Nah, saat ini saya punya grup research di TU Braunschweig, dan saya juga punya perusahaan gitu ya di Indonesia yang saya diriin startup lah gitu baru tahun ini gitu, karena saya pengen apa ya, menghilirisasi lah riset-riset yang dilakukan di sini dan juga yang ada di Indonesia melalui kerjasama gitu. Nah, dulu tuh saya tuh sebenarnya dari kedokteran, jadi gini, keluarga saya tuh keluarga dokter sebenarnya. Jadi kalau biasanya tuh keluarga dokter, biasanya orang tuanya pengen anaknya jadi dokter, kan biasanya kayak gitu kan. Jadi kalau bapaknya lawyer, biasanya anaknya disuruh jadi lawyer, atau bapaknya apa, anaknya jadi apa gitu. Nah, sama. Jadi di keluarga saya tuh dokter, bapak saya dokter mata, ibu saya dokter, kakak saya juga dokter bedah, spesialis bedah saraf segala macam. Tapi saya ditolak waktu itu. Jadi pilihan pertama tuh saya kedokteran. Jadi ketika masuk UGM tuh pilihannya kan ada 3 tuh biasanya kita bisa milih ya. Jadi kedokteran. Terus saya milih yang kedua, kalau bisa tuh kedokteran, sayangnya nggak boleh gitu, di sistemnya tuh ditolak gitu. Jadi waktu itu saya milih teknik elektro tuh karena ini aja, karena om saya bilang, paman saya bilang bahwa udah cobain aja teknik gitu. Nah, teknik apa? Saya dulu nggak ada bayangan sama sekali. Mungkin teman-teman di sini yang ketika ke Jerman, mungkin bayangannya gua mau kuliah apa, ya udah karena Jerman terkenal tekniknya, gue ngambil teknik misalnya. Nah, tapi teknik apa nih? Kan kadang bingung tuh, apakah ini akan dipakai nanti ke depannya ketika kerja, kan banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, saya dulu juga salah satu orang yang apa ya, berpikiran seperti itu. Jadi ketika saya masuk ke teknik elektro UGM, di beberapa minggu dan bulan tuh saya nggak ngerti ini saya tuh di sini mau ngapain gitu ya. Kalau saya tanya teman saya yang emang dia tuh passionnya atau dia emang targetnya di teknik elektro, dia akan secara cepat dia akan ngomong bahwa saya tuh pengen jadi misalnya pekerja di perusahaan ini gitu ya, perusahaan misalnya BUMN lah di Indonesia gitu, di bidang teknik elektro, atau saya pengen jadi ahli robotik, saya pengen jadi ahli ini gitu. Mereka dengan cepat ngomong kayak gitu gitu. Nah, tapi saya yakin bahwa nggak sedikit mahasiswa yang ketika masuk kuliah itu mereka tuh sebenarnya bingung gitu. Ini jurusan gue bener nggak sih? Yang gue pelajarin ini guna nggak sih gitu ya? Tahu gue udah belajar susah-susah, taunya gue kerja di bank gitu kan. Susah kayak misalnya kan banyak tuh di Indo teman-teman ya. Nah, terus misalnya gue udah ribet-ribet nih apa sih pertanyaan apa namanya kayak misalnya integral apa segala macam nih, mate nih bikin gue pusing gitu kan. Habis itu nggak dipakai lagi gitu. Nah, dulu saya pola pikirnya gini. Sesuatu yang apa ya, yang saya nggak suka, tapi saya adanya itu, nah saya harus do the best di situ gitu. Nah, akhirnya walaupun sempat ketolak 2 kali ya sama kedokteran UGM, saya akhirnya lanjut. Terus semester 1 saya dapat ya IP hampir 4 lah, kalau di Indonesia 4 tuh setara 1 kalau di Jerman ya kan kebalik gitu. Nah, akhirnya saya lulus tuh 3,5 tahun. Jadi waktu itu tuh kalau umumnya di Indonesia tuh lulus 4 tahun gitu ya. Saya lebih cepat 6 bulan lah gitu. Saya yang lulus pertama kali dulu di apa namanya? Di angkatan saya gitu. Ketika saya 2004 masuknya, ketika lulus itu tuh nggak ada apa namanya mahasiswa yang angkatan masuk tuh 2004 gitu. Ketika lulus saat itu gitu, Februari 2008 saya ingat. Ya itu saya duduk tuh di belakang sendiri gitu kan. Biasanya kalau orang pintar atau orang apa kan duduknya di depan tuh. Nah, kalau saya duduknya di belakang karena saya nggak ngerti gitu. Ini gue ngapain sih masuk kelas gini gitu ya. Masuk juga ya udah lihat aja nih apa yang bisa gue pelajarin gitu. Nah, tapi ya itu akhirnya saya berpikiran bahwa nggak ada yang namanya, kalau menurut saya ya, jadi belajar bukan di bidangnya gitu misalnya, atau salah jurusan gitu. Yang ada tuh orang kita nggak mau usaha gitu, maksudnya push hard. Tapi emang ada beberapa orang yang limitnya tuh sangat rendah gitu. Ketika dia nggak suka, dia akan pergi dari situ. Nah, kalau saya, ketika saya ditantang kayak gitu, saya lanjut gitu. Jadi sebenarnya karir saya tuh dari Indonesia sampai ke Jerman, itu menurutnya semuanya cufal gitu, bukan cufal. Jadi ketika saya dulu pengen ke Jerman, terus saya nyasarnya ke Taiwan, diketawain tuh sama teman-teman gitu ya. Mungkin kalau ada yang ngikutin video yang saya share di Instagram juga
saya di situ saya ngomong ke teman-teman, selalu ngomong saya pengen ke Jerman gitu. Cuman ya akhirnya saya ke Taiwan dulu, habis itu baru ke Jerman. Well, saya lulus, terus habis itu saya ke Jerman. Alasannya apa ya? Saya cuma pengen dapat dokter titel kayak Habibie aja sebenarnya. Atau biasanya dipanggil Ito, saya Mungkin berasal dari Yogyakarta, ada video yang Indonesia. bisa dilihat ya. Saya sekarang bekerja sebagai peneliti dan juga sebagai research group leader teknisi Universitas Braunschweig atau Braunschweig University of Technology. Saya S1 di UGM, mengambil jurusan teknik elektro, konsentrasinya teknik informatika saat itu. Kemudian saya sejak S1 sudah bercita-cita ingin studi dan berkarir di Jerman. Kenapa alasannya? Karena saya melihat Profesor Dr. Ing B.J. Habibie saat itu, kemudian saya ingin mendapatkan doktor titel sebenarnya, doktor ini seperti B.J. Habibie. Namun sebelum saya ke Jerman, saya berkesempatan mengambil studi dengan beasiswa di Taiwan, di Asia University. Saat itu saya mengambil konsentrasi atau jurusan Semiconductor Engineering, jadi belajar teknik semikonduktor yang sangat berbeda dengan apa yang saya dalami ketika saya S1. Jadi saya tidak linear saat itu. Namun setelah lulus menjadi lulusan terbaik di UGM saat itu, saya mendapatkan beberapa tawaran. Kemudian saya memilih Semiconductor Engineering. Kemudian setelah lulus S2 di sana, saya mendapatkan tawaran untuk bekerja sebagai scientific staff di Braunschweig University of Technology. Saat itu saya belajar electromechanical system for sensing, jadi MEMS, di bidang teknik elektro juga. Belajar nanoteknologi di sana, di TU Braunschweig di Jerman. Wow, kenapa nanoteknologi? Ya mungkin bisa apa ya, introduksinya bisa dilihat lah di video yang saya post, atau mungkin di YouTube juga ada yang di post sama Ristek Dikti. Ini video yang dibikin Ristek Dikti waktu itu. Ya terus saya ngedalamin nanoteknologi, kemudian saya di Jerman dapat beberapa award ya ketika saya menjadi PhD student maupun menjadi postdoc waktu itu. Ada Best Young Scientist Poster Award, Eurosensors, terus Best Paper Award, terus saya dapat summa cum laude mit Auszeichnung gitu ya. Waktu itu umur saya 26 tahun gitu. Ketika saya dapat doktor titel itu umur saya 26 tahun. Dan saya dapat Best PhD gitu. Dan ya itu benar, dulu tuh ketika saya SMA sebenarnya, saya tuh nggak jago kimia gitu ya. Kalau Mas Ali kan background-nya kimia, kalau saya background-nya tuh benar-benar teknik elektro dan ngambilnya informatika. Jadi dulu tuh kuliah yang berhubungan dengan material, dengan fisika, dengan elektronik tuh saya hindari. Saya hindari totally, saya tuh nggak ngambil sama sekali gitu ya. Nah ketika master, saya tuh dituntut untuk belajar semiconductor physics. Bisa dibayangin nggak? Jadi saya harus belajar elektron, hole, segala macam. Profesor saya bilang gini, ini penting nih buat masa depan kamu, buat lo kali bukan buat gua gitu kan. Kalau kita biasanya kan resisten ya, jadi kalau ada dosen ngomong kan, ini dosennya aja yang suruh kita ini aja gitu kan, orang ini nggak kepake buat gua gitu kan. Itu sama gitu, saya ketika saya di posisi mahasiswa seperti itu. Nah ketika saya ada di posisi PhD student juga saya mikirnya sama gitu. Ketika saya melihat profesor saya nih, mereka ngapa-ngapain ya, dia ngapa-ngapain, gua doang yang kerja di lab apa segala macam gitu kan. Gue yang capek, lah dia ngapain gitu kan. Nah, tapi ketika saya ada di posisi itu, ternyata tuh banyak pekerjaan lainnya yang emang luar biasa gitu, dan itu tanggung jawabnya beda gitu. Nah, pertanyaannya teman-teman di sini kan mungkin ada kegalauan ya, gue butuh PhD nggak sih gitu, dokter. Kadang tuh pola pikir tuh penting gitu ya. Kalau dulu, ya itu saya ke Jerman tuh cuma pengen dapat dokter titel, simpel kayak anak kecil lah pokoknya. Gue pengen ke sana karena gue mau beli permen gitu. Nah gue sama, gue pengen ke Jerman, cuman gue pengen jadi dokter titel kayak Habibie. Saya tuh baca ini di di koran, lihat di TV gitu ya. Ini siapa sih ini orang gitu ya? Muncul di TV gitu, kayak bikin pesawat keren atau segala macam. Ya udah gue pengen dapat dokter Ing-nya tuh apa sih? Bukan Ing Arso Suntulodo ya kalau orang Jawa bilang. Tapi kan engineer gitu. Nah yang ada gelar dokter Ing itu kan ada di Jerman gitu. Nah ya udah gue pengen ke Jerman, udah gitu doang. Nah, sebenarnya tuh mungkin teman-teman pernah ngobrol ya sama kolega-kolega orang Jerman gitu kan. Nggak semua orang juga di Jerman itu mereka bisa dalam tanda kutip tuh untuk dapetin dokter titel di Jerman gitu. Bahkan mereka tuh ada yang desperate gitu ya. Tapi ada juga orang yang ngomong bahwa ngambil PhD itu hanya bagi loser. Dalam tanda kutip tuh orang yang nggak dapat pekerjaan, terus bingung mau ngapain, terus habis itu lanjut PhD.
Nah, itu dua sisi yang berlawanan gitu ya. Nah, kalau saya sarannya selalu kalau saya ketemu orang atau student gitu, Mas saya mau ini gitu. Kalau kamu punya kesempatan gitu ya, kamu punya waktu, ya go for it gitu, buat PhD gitu. Tapi di situ teman-teman harus tahu bahwa strong mentality itu dibutuhin banget. Jadi PhD itu bukan masalah hanya pinter aja secara akademik, tapi di situ tuh up and down-nya tinggi banget deh. Tanya Mas Ali yang sekarang jadi PhD student. Itu gila sih, maksudnya yang tadinya bisa happy tiba-tiba down, misalnya rejected, eksperimen nggak berhasil segala macam. Misalnya eksperimen misalnya di biologi misalnya ya, yang berhubungan dengan misalnya makhluk hidup dalam tanda kutip, udah nunggunya 6 bulan, 3 bulan, 4 bulan, lah hasilnya tidak sesuai ekspektasi, kan stres ya. Sedangkan beasiswa udah mau habis, kontrak udah mau habis gitu kan. Udah kan bingung gitu. Nah dulu saya sama, ketika saya mulai PhD itu saya dikontrak awal tuh less than 1 year gitu ya, dan saya waktu itu either I go hard or go home gitu ya. Jadi bakal saya bisa lanjut atau enggak gitu ya. Udah nggak ada opsi lain ya itu ya kerja keras. Nah banyak kolega saya yang ngomong bahwa mereka tuh butuh dokter titel karena mereka tuh sebenarnya nggak pengen kerja di akademia. Habis dapat doktor mereka akan pergi ke industri. Untungannya apa? Dapat duit lebih pastinya. Satu, dapat duit lebih. Yang kedua, ada beberapa manajemen stage yang di perusahaan yang mereka tuh membutuhkan dokter titel. Ketika teman-teman nggak punya dokter titel, teman-teman nggak akan bisa naik di manajemen tersebut gitu. Itu saya dengar saya tahu dari teman-teman yang udah di industri gitu ya. Ada misalnya keluar dari institut udah 4 tahun nih atau 5 tahun kerja di uni, di institut, tapi belum selesai. Habis itu dia udah kerja nih di perusahaan sambil nyelesain disertasinya. Setelah 1 tahun, 2 tahun balik lagi itu ke uni. Cuman buat apa? Disputation, buat Mundihprüfung gitu ya. Buat buat tesnya oral exam. Bisa nggak kayak gitu? Bisa banget, dan itu wajar sekali di Jerman. Nah, kalau di Jerman, Mas bisa nggak sih saya ngelakuin PhD tapi saya tetap kerja di perusahaan? Bisa banget. Jadi di Jerman itu benar-benar kebuka semua lah gitu, possibility untuk doing PhD gitu. Nah, misalnya kami di sini di institut ini kerjasama dengan Osram Optos Semiconductors di Regensburg di bawah ya. Nah, ada beberapa PhD student dari mereka itu tuh yang di supervise sama kepala institut yang ada di sini gitu. Jadi ketika mereka tetap kerja dengan gaji industri, dengan hasil yang mereka dapetin di industri, terus habis itu setelah 3 atau 4 tahun, mereka nulis disertasi, mereka defend di universitas, mereka dapat doktor titel, gajinya naik. Enak nggak? Udah gajinya tuh selama 4 tahun di industri, kan lebih tinggi ya daripada uni pastinya, tapi habis itu dapat doktor titel naik lagi gitu, dan dia bisa promoted gitu. Itu salah satu modelnya. Cuman di grafik ini, yang di grafik kanan, mungkin teman-teman udah pernah lihat ya, ini sebenarnya ketika orang bachelor tuh, orang kalau menurut saya itu melatih pola pikir gitu, secara urut. Nah, ketika master itu akan dipertajam. Yang gambar ini nih, ini dipertajam. Ini sebenarnya yang pink-pink ini nih bachelor nih. Jadi ketika SD, SMP, SMA gitu ya, itu kan bulat nih. Terus habis itu kan milih jurusan nih, mau elektro kayak, mau mekatronik kayak, mau kimia kayak, mau biologi gitu ya. Nah, itu baru mulai nih landasannya. Nah, ketika master itu akan dipertajam. Nah, kadang tuh yang di basic ini, yang di bachelor itu, makanya saya bilang, sebenarnya tuh kuliah tuh nggak harus linear gitu. Kalau linear lebih baik pastinya, dan semuanya kepakai. Tapi kalau tidak linear pun, saya bisa kasih contoh nanti, saya tuh ada satu proyek yang, mungkin di video itu saya sebenarnya jelasin sih, ada satu proyek yang di situ tuh multidisipliner. Jadi saya punya PhD student yang background-nya tuh macam-macam. Bisa dibayangin satu proyek, saya punya PhD student yang background-nya tuh informatik. Orang programming nih, dia orang AI gitu ya, artificial intelligence, isinya tuh machine learning apa segala macam gitu. Tapi saya punya student yang background-nya tuh kimia. Dia bagiannya apa? Ubek-ubek di clean room misalnya bikin device gitu. Nah, tapi saya ada orang yang elektronik, bikin apa? Bikin PCB-nya gitu. Jadi ketika dari material, kalau orang fisika tahu nih biasanya, dari material dibikin device, device tuh dibikin sistem gitu ya. Nah, kadang kita tuh nggak ngerti gitu. Maksudnya banyak orang Indonesia yang ngerti bahwa teknologi-teknologi yang kita pakai, bahwa smartphone, chip apa segala macamnya itu sebenarnya banyak sekali kolaborasi di dalamnya gitu. Nah, ketika sudah PhD, sebenarnya itu PhD itu cuma titik hitam kecil ini loh, menonjol yang di bawah ini. Artinya apa? Teman-teman tuh belajar satu hal, tapi dalam banget.
Jadi di situ bahkan kalau orang ngomong, oh dia ahli nanoteknologi, saya bisa jamin dia tuh nggak ahli semuanya di bidang nanoteknologi. Saya kalau ditanya nanoteknologi tentang medical, saya nggak ngerti. Karena itu bidangnya beda lagi, gitu. Bahkan beda material pun, saya tuh nggak akan jawab, gitu. Karena saya itu bukan bidang saya, gitu. Jadi, tapi kalau misalnya teman-teman ketemu, wah ini doi udah dokter nih, wah, doi tahu semuanya, itu bohong. Itu bokis banget ya. Kalau ketemu dokter yang kayak gitu, jangan percaya deh pokoknya. Jadi nggak ada misalnya dokter yang tahu semuanya, itu nggak ada gitu kalau menurut saya. Nah, ini tadi yang saya cantumin ya. Jadi kalau di awal tuh pilihan karir itu mau ke akademia atau industri. Kalau menurut saya dua hal itu tuh berhubungan sangat erat sekali gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau ke industri itu juga ada hubungannya sama akademia. Karena sering sekali di sini industri itu bekerja sama dengan universitas gitu ya. Kalau di Jerman tuh sistemnya udah terbentuk bagus sekali lah gitu. Jadi kalau teman-teman biasanya kan misalnya ada yang bisa jadi work student gitu ya ke perusahaan gitu, atau misalnya doing bachelor atau master Arbeit di perusahaan gitu juga bisa kan, habis itu balik gitu. Nah itu juga, selain itu juga itu tadi saya bilang ketika PhD, dapat PhD itu bisa pergi ke industri gitu, nggak hanya stay di akademia gitu ya. Kalau mau stay akademia boleh gitu, tapi di industri juga udah banyak gitu. Bahkan ada suatu grup di perusahaan yang itu tuh anggotanya dokter semua. Bisa dibayangin nggak? Jadi di situ tuh engineer-nya itu dokter semua gitu. Jadi kalau diskusi ya benar-benar going to basic science juga gitu ya untuk understanding fenomena. Kenapa pentingnya dokter? Karena kita di apa ya, ditempa di situ untuk berpikiran sangat kritis sekali gitu. Teman-teman kalau lulus dari dokter di Jerman boleh bangga lah gitu, saya bilang sih gitu. Kan di sini mereka punya standarnya sendiri. Nah, selain itu saya bikin namanya Aji Nano sebenarnya. Jadi ini salah satu, saya dulu tuh kepikiran tuh terinspirasi dengan beberapa profesor diaspora juga, tapi bukan orang Indonesia gitu ya, orang Chinese maupun orang India gitu ya. Saya ke Amerika waktu itu, saya tuh melihat suatu grup, ada namanya Profesor Chong Li Wang gitu ya, dia ahlinya triboelectric nano generator gitu, nano generator. Nah, dia tuh punya student, semuanya tuh Chinese. Bayangin 50 sampai nggak tahu 70 orang gitu, semuanya tuh Chinese. Gila nggak? Dan itu publish paper tuh kayak apa ya? Kayak kita makan donor paling. Jadi setiap minggu tuh kayak setiap bulan tuh ada paper keluar dari mereka gitu. Dan itu papernya tuh Science Nature gitu. Jadi yang high impact factor journal gitu. Nah, ada pola pikir gini. Lo ngapain sih stay di Jerman gitu ya? Kenapa lo nggak balik Indonesia? Kalau lo mau bangun Indonesia ya balik ke Indonesia dong gitu. Tapi kalau pola pikir saya beda. Jadi nggak semuanya harus balik gitu. Harus ada orang yang jadi anchor di luar. Karena ya itu dibukain misalnya kalau di Indonesia kekurangan fasilitas itu bisa dibukain di sini. Kekurangan misalnya support apa segala macam kita bisa support di sini gitu. Ini salah satu misalnya Aji Nano tuh center yang untuk pertukaran antara orang Indonesia dengan orang Jerman yang ada di sini gitu. Mereka bisa datang dan saat ini kita ada PhD student, beberapa PhD student yang dari Indonesia, makanya yang depan tuh PhD student semua tuh, orang-orang Indonesia kan mukanya. Yang belakangnya tuh supervisornya yang gambar kanan ini. Nah, waktu itu ada kunjungan dari Ristek Dikti ya, Ristek Dikti sama BPK waktu itu yang mereka ngasih duitnya di situ. Nah, ketika saya bisa dapat award waktu itu, saya tuh cuma pengen gini, kalau saya bisa dapat award, pasti orang Indonesia lainnya tuh bisa juga dapat award gitu, nggak cuma saya gitu. Nah, itu gimana transfer ke mereka gitu. Ya, teman-teman jago gitu ya, tapi nggak semua orang bisa deliver something to other people gitu loh. Kadang orang tuh bisa pinter untuk dirinya sendiri gitu. Ngerti nggak? Jadi pernah nggak ngobrol sama orang yang do itu jago banget, tapi kalau ngajarin tuh gue nggak ngerti do itu ngomong apa gitu. Tapi kalau suruh ngerjain, doi cepet gitu. Nah itu yang coba saya jembatani ya, maksudnya gimana cara nulis jurnal, gimana research yang bagus segala macamnya, gimana misalnya bikin posters, gimana presentasi. Nah akhirnya orang-orang Indonesia itu sendiri pun bisa menang misalnya Best Poster Award gitu ya di Paris, Best Poster Award di Bratislava gitu ya, di conference besar gitu. Dan mereka publish jurnal-jurnal yang top lah gitu ya di Q1 gitu. Nah ini apa yang kita lakukan di lab ya? Hai, nama saya Iqbal Samsu. Saya sedang menempuh pendidikan PhD di TU Brunswick, Jerman. Saya berada dalam grup riset Octosense yang dipimpin oleh Dr. Hutomo Surowasiso yang juga pendiri IG Nano dan merupakan salah satu grup riset di Institute of Semiconductor Technology yang dikepalai oleh Profesor Dr. Andreas Wan.
Kami melakukan pengembangan sensor berbasis material maju, khususnya nanoparticle sensor. Prinsip kerjanya berdasarkan pada perabatan gelombang permukaan atau surface acoustic wave dengan struktur nanowires. Di laboratorium ini kami melakukan fabrikasi sensor seperti fotolitografi, dry etching, wet etching, lift-off, metal evaporation, cleaning process, dan sebagainya. Saya berharap riset ini dapat berkontribusi bagi institusi saya di Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi LIPI dan dunia penelitian di tanah air pada umumnya. Itu kita bikin nanosensors di sini dari clean room sampai bikin sistem gitu ya, terus kita karakterisasi juga electrical karakteristiknya, propertiesnya gitu ya dengan di lab nano analytics yang kita punya di sini. Terus kita mainan lasers juga. Perkenalkan, nama saya Nur Sidik Yulianto, PhD student dari TU Braunschweig, Jerman. Saya juga seorang peneliti junior di Pusat Penelitian Fisika LIPI. Di bawah bimbingan Profesor Andreas Wag dan Dr. Hutomo Suryo Wasisto, kami mengembangkan teknologi micro nano LED dengan menggunakan femtosecond laser processing. Dimulai dari penembuhan LED epitaxy layer, litografi, etching, hingga laser micromachining dilakukan secara in-house di Institut Semikonduktor Teknologi dan Laboratory for Emerging Nanometrology, LENA, TU Braunschweig. Salah satu tujuan kami adalah mengembangkan fleksibel LED untuk dapat diaplikasikan di berbagai bidang, seperti biomedical sensor dan flexible display. Harapan kami adalah dapat mendukung kemajuan dan perkembangan teknologi optik dan fotonik di Indonesia. Ya, jadi si Sidik ini datang dari LIPI gitu ya dengan background optics gitu. Jadi dia mainan lasers di sana, terus kita sesuaikan gitu ya. Dia ngelakuin apa di sini, tapi yang kita adjust juga dengan keperluan yang ada di institut gitu. Jadi kita misalnya develop micro nanotechnology, micro LED, nano LED gitu ya. Terus tapi dia processingnya pakai femtosecond lasers misalnya. Dan kita misalnya bikin aplikasi untuk misalnya sensors, terus misalnya untuk mikroskopi segala macam itu yang bisa kita bikin gitu. Kalau teman-teman pernah dengar OLED ya, organic LED gitu ya. Nah itu kan banyak kan polimer, nggak tahu kalau Mas Alim mananya polimer biasanya. Jadi biasanya tuh orang inorganic material sama organic material tuh agak gini gitu. Jadi kalau organic material ngomongnya tuh orang inorganic maksudnya orang solid state gitu ya. Biasanya tuh ngomong bahwa ya polimer kan nggak robust gitu. Jadi within the time dia akan degrade gitu. Nah, sedangkan kebalikannya biasanya orang polimer ngomong ya tapi kan solid state itu kan susah, nggak fleksibel, jadi nggak bisa diaplikasiin di bentuk-bentuk yang aneh gitu. Jadi masing-masing itu pasti ada debate gitu di dunia sains kayak gitu. Nah ini yang lebih ke sistem, ini orang AI ini dia. Saya adalah PhD student di Institut Semikonduktor Teknologi TU Braunschweig, Jerman. Di bawah bimbingan Profesor Andreas Wag dan Dr. Hutomo Suryo Wasisto, kami mengembangkan riset dengan tema Smart Portable Holographic Microscope. Pada riset ini, kami memadukan ilmu fisika optik, image processing, dan artificial intelligence di dalamnya. Sehingga mikroskop yang pada umumnya berukuran besar dengan komponen lensa yang rumit dapat kami sederhanakan menjadi sebuah device yang mobile dan portable. Dengan mengintegrasikan LED yang diproduksi secara mandiri di institut kami, mikroskop ini mampu mendeteksi objek dengan resolusi hingga di bawah 5 mikrometer per pixel, yang kemudian dapat dilanjutkan dengan proses identifikasi sel dengan menggunakan teknologi motion learning. Kami berharap penelitian ini dapat bermanfaat dalam bidang kesehatan, terutama untuk menjangkau seluruh daerah yang ada di Indonesia. Ya itu yang dilakukan oleh student-student saya gitu ya, dan saya juga sekarang tadi saya cerita gitu, ada startup di Indonesia, ada PT Nanoscience Instrument Indonesia gitu ya, saya foundernya di sana. Saya pengen gini, jadi kalau teman-teman mungkin udah ngelihat ya kalau di Indonesia tuh banyak startup gitulah bermunculan gitu ya dengan software apa segala macamnya. Dan saya tuh pengen bikin perusahaan yang dia tuh benar-benar based on science gitu, scientific results gitu. Jadi hasil-hasil riset itu tuh harusnya bisa dihilirisasi gitu. Dan kita tuh research karena gini, banyak orang berpandangan bahwa lo tuh ngapain sih research gitu, kalau cuma hasilnya cuma jurnal kan nggak bisa dimakan gitu ya, paper kan nggak bisa dimakan gitu, dijual juga nggak bisa gitu. Nah makanya saya waktu itu kepikiran dengan kolaborator yang ada di Indonesia ya, untuk bikin misalnya perusahaan yang itu bisa nanti hilirisasi produk-produk yang ada di Indonesia gitu, atau research yang ada di Indonesia maupun yang ada di Jerman nih, di Jerman gitu, untuk dengan kolaborasi kita. Ini salah satunya Genos, mungkin teman-teman udah
ini ya apa namanya, lihatlah di Instagram atau di mana gitu ya. Itu ada Genos gitu ya untuk deteksi COVID dengan metode apa namanya, gabungin antara AI dengan sensor array gitu. Jadi nanosensors di sana. Oke, mungkin itu aja. Take home message-nya di sini saya bisa bilang bahwa belajar itu nggak ada yang salah gitu. Apapun bidangnya tuh menurut saya tuh nggak ada yang salah gitu. Tidak ada ilmu yang terbuang. Karena apa? Dengan gini, misalnya saya tuh berasal dari fisika misalnya. Terus S2-nya fisika, S3-nya fisika. That's not a bad thing gitu. Kita akan deep understanding ke sana gitu. Cuman karena background saya tuh S1 tuh teknik elektro, yang arahnya tuh ke teknik informatika gitu. Kayak dulu tuh saya doing programming kan, tadi saya cerita. S2-nya saya belajar semiconductor physics, semiconductor engineering. S3-nya saya belajar mechanical. Jadi ada teknik mesinnya nih gitu ya. Yang dulu saya tuh nggak ngerti spring mass damping apa segala macam, terus saya nggak ngerti gitu loh. Nah, kan ribet ya, ada misalnya KM apa segala macam, ini apa sih maksudnya, ini kalau ditekan ada kayak gini efeknya segala macam. Itu tuh nggak diajarin dulu, S1 nggak diajarin, S2 nggak diajarin. Ketika S3 biasanya tuh supervisor di Jerman, itu pola pikirnya gini, mereka tidak seperti supervisor yang ada di negara Asia. Saya bisa bilang gitu ya. Karena apa? Biasanya kalau di negara Asia, kita tuh kayak di apa ya, dituntun lah gitu. Dituntun dalam tanda kutip tuh, lo harus kerja bener pagi, siang, malam, dan akan dimonitor terus gitu. Yang dilihat tuh seberapa banyak kita kerja. Dulu saya pernah di Taiwan soalnya. Nah, kalau kita cabut bentar aja gitu ya, ketahuan, masalah gede tuh gitu. Kalau di Jerman, teman-teman tuh bener-bener dikasih kayak keleluasaan gitu untuk berbuat ya semua teman-teman gitu. Yang penting hasilnya gitu. Si profesor itu nggak mau peduli gitu. Ini ada paper kamu baca gitu. Oke, kalau udah saya baca terus saya harus ngapain gitu kan. Kadang-kadang orang mikir gitu ya. Nah, makanya harus sense-nya tuh harus tinggi. Dulu supervisor saya cuma datang ke ruangan saya bawa satu paper. Hutomo, das ist interessant. Ya oke, interessant. Terus gue suruh ngapain kalau misalnya kita nggak peka ya, misalnya kan ribet juga gitu. Nah, maksudnya dia ngasih paper itu, saya tuh harus baca, mikir, adapting teknologi yang ada di institut ini itu apa. Habis itu tuh saya suggest dia propose saya bisa develop apa gitu. Ngerti nggak? Jadi emang ketika supervisor ngasih kita tuh suatu paper gitu tuh bukan artinya kita cuma baca, habis baca ya udah gitu ya. Cuman itu tuh kita harus mikir gitu. Nah, kita mau suggest apa, ide apa di situ gitu. Nah, yang berikutnya adalah salah jurusan bukan berarti masa depanmu ikut salah. Ya itu tadi saya bilang gitu. Saya contoh nyata bahwa ya saya salah jurusan sebenarnya gitu. Tapi toh ternyata tuh saya percaya rahasia apa namanya jalan Tuhan lah gitu ibaratnya. Jadi Tuhan tuh bakal ngasih jalan yang terbaik yang kalau kita mau usaha gitu di situ. Kedengarannya klise tapi that's it gitu. Riset dan ilmu dasar itu penting kalau menurut saya. Jadi saya itu paling apa ya? Kalau lihat teman-teman di Indonesia yang meremehkan ilmu dasar gitu ya. Terutama kan biasanya kalau orang Indonesia kan ditanya kamu mau jadi apa? Pilihannya dari dokter, teknik, insinyur segala macam gitu. Kalau udah bidangnya tuh biologi, kimia gitu, ini apa sih gitu? Mereka mau jadi apa sih gitu? Nah, sedangkan di Jerman tuh kebalikannya gitu. Nah, yang terakhir ya saya bisa bilang bahwa nggak penting sebenarnya kita mau ada di Indonesia atau di Jerman atau mau dimanapun di Amerika, di Kanada segala macam. Yang penting kita bisa kontribusi gitu sama bangsa sama negara kita gitu. Itu aja sih. Mungkin nanti banyak diskusinya aja. Makasih. Makasih banyak Mas Ito untuk presentasinya yang mencerahkan dan banyak banget sebenarnya pertanyaannya aku catat sendiri, aku udah nyatet. Tapi sebelum aku yang nanya dari perspektif aku, mungkin dari teman-teman semua, dari partisipan di sini, kalau ada yang mau bertanya, ini kita sesinya lebih fleksibel. Langsung aja aktifkan mikrofonnya supaya kita bisa langsung nanya ke Mas Ito. Silakan pada yang mau nanya. Mas Agus boleh? Oke Mas, ini jadi buat nanya boleh nih, boleh pakai mic ya. Jadi saya mau nanya aja, kalau yang ini saya kan lihat nih Mas Ito ini udah ada startup. Yeah. Sejauh ini tuh kalau yang saya mau tahu adalah dalam rencana dalam 5-10 tahun ke depan itu kira-kira kayak gimana ya Mas, kalau saya boleh tahu, dan itu mungkin yang kira-kira bisa relevan untuk mahasiswa Indonesia sekarang saat ini ada di Jerman atau yang baru selesai studinya, itu kira-kira bagaimana posisi kami itu relevansinya terhadap startupnya Mas Ito yang lagi berjalan.
Ya, jadi kalau saya bikin startup itu tujuannya tuh sebenarnya gini, di tim startup itu yang sekarang ya, ada manajer yang dia tuh asalnya dari fisika. Jadi saya tuh pengen ngasih tempat buat orang-orang dengan background ilmu dasar gitu ya, yang mereka tuh kadang tuh kalau belajar ilmu dasar mereka nggak ngerti mau ngapain gitu ya. Either jadi dosen, atau mereka harus tambah lagi ilmu soft skill-nya gitu ya. Terus habis itu kerja di perusahaan, misalnya perusahaan apapun lah gitu. Yang ntar arahnya biasanya kalau fisika instrumentasi ke arahnya kayak kontrol apa segala macam gitu. Nah, kalau rencana saya ke depan pastinya saya mau ngembangin startup itu, dan saya juga emang berpikiran itu bukan startup satu-satunya yang akan saya bikin gitu. Ada beberapa rencana gitu ya, karena saya pengen banget gini. Pemikiran saya tuh gini, pasti idealnya kita bisa jadi professors gitu. But if it is not gitu, ya udah kita harus ngelakuin sesuatu yang bisa berguna untuk Indonesia. Yang salah satunya dengan diri startup itu mereka bisa run di situ, develop teknologi, dan saya kenapa bikinnya di Indonesia? Saya tuh pengen Indonesia tuh pengen punya produk yang bisa keluar gitu. Jadi kan kalau sejauh ini kan barang Indonesia yang terkenal di luar apa? Indomie, ya nggak? Indomie gitu. Polytron sebenarnya juga lumayan sih kalau Asia Tenggara. Iya, makanya jadi saya ngobrol dengan ada lah gitu. Saya kenal juga misalnya ada pendiri PT juga yang dia udah lama di Jepang gitu ya, balik ke Indonesia dapat Habibie Award gitu ya. Dia punya usaha di Jepang juga, tapi dia tuh merasa bahwa ini gue harus giving back something nih ke Indonesia gitu. Nah, dia balik tuh ke Indonesia. Balik ke Indonesia, tapi dia tetap punya tempat tinggal di Jepang gitu. Nah, dia ngajarin gitu. Mas, ini kalau Mas pengen develop misalnya teknologi perusahaan di high tech. Karena orang di Indonesia tuh gini pola pikirnya. Kalau kita bisa beli, ngapain sih kita bikin? Iya nggak? Iya nggak? Jadi pola pikirnya kita kan gitu. Kalau tidak usah repot-repot kita belajar ini gitu ya. Kita tidak usah develop ini apa segala macam. Ini udah ada nih barang dari luar, dari Jerman kayak dari Jepang kayak dari Amerika. Ya udah kita tinggal import beli gitu. Nah, saya coba pengen bukan ngubah semua mindset semua orang gitu ya, tapi coba develop something yang bikin bangsa Indonesia tuh bangga gitu. Ke arah sana sih. Kalau untuk student sih, ya itu apa ya? Kalau saya mikirnya gini, untuk lapangan kerja, karena saya membuka kesempatan itu untuk banyak orang. Dan nantinya saya rencananya gini, nanti ada orang bisa magang di situ, master arbeit juga di situ gitu ya, sambil develop device-nya gitu. Dan kita bisa misalnya publish bareng. PT ini kita punya publikasi jurnal. Nggak banyak perusahaan yang punya publikasi jurnal gitu. Dan saya selalu bilang sama tim saya ngomong gini, kita harus berpatokan bahwa selain produk, kita tuh harus scientific value-nya harus tinggi gitu loh. Jadi orang tuh nggak cuma bikin asal-asalan, ya ini ada alat, terus habis itu kita jual dapat duit. Gitu kan biasanya gitu. Nah, karena kita background-nya tuh banyak kan scientist, tapi scientist tuh biasanya pola pikirnya gini. Jadi saya tuh sekarang lagi berpikir atau berproses untuk bukan switch ya, tapi untuk nge-bridge antara pola pemikiran scientist dengan businessman. Karena itu sangat beda sekali. Ya, jadi kalau orang businessman kan udah nggak perlu hati-hati apa segala macam, yang penting bisa dijual gitu. Kalau dulu ketika saya di Amerika, saya ngobrol sama orang Amerika gini, kalau mereka bisa ngejual nasi busuk yang orang tuh beli, tapi dia tuh nggak mati hari itu, that's okay katanya. Dia matinya besok. That's okay gitu. As long as it can be sold, that's okay gitu. Kok gitu sih gitu kan? Saya mikirnya ya gitu. Nah gitu sih Mas. Oke, Mas Agas. Udah terjawab ya Mas kurang lebih. Untuk peserta lainnya kita masih punya kurang lebih 12 menit untuk sesi tanya jawab. Jadi yang mau Mas Rizal silakan. Oke. Terima kasih Mas Ito untuk untuk materinya. Mungkin pertanyaan saya mungkin lebih gini, saya kan sekarang lagi master student gitu ya, tapi saya pengen banget langsung direct PhD kayak gitu, untuk mungkin mau cari PhD di tempat lain gitu, misalnya di luar Jerman kayak gitu Mas. Mungkin kan pasti itu bakal ada, mungkin saya dapat istilahnya kayak gap year, pasti gitu, karena mungkin kan saya harus mencari lagi gitu kan ya, karena mungkin saya tidak akan di Jerman lagi kalau seandainya saya emang nyari PhD kayak gitu-gitu. Gimana sih Mas tipsnya kayak gitu buat Ya, saya ngerti problemnya. Jadi mungkin karena Mas Rizal ya, Rizal mungkin bosen nih di Jerman atau gimana? Iya, mau nyari tempat lain gitu seandainya. Kalau menurut saya sih secepat mungkin Mas. Jadi karena waktu kita tuh harus ngitung waktu gitu ya, karena prosesnya tuh kan akan lama.
Dan lowongan-lowongan pekerjaan untuk PhD itu banyak gitu. Jadi opsi untuk PhD kan ada dua ya. Kita dapat scholarship atau kita daftar sebagai scientific staff. Kalau di Jerman namanya WIMI gitu ya, Wissenschaftliche Mitarbeiter gitu. Nah, kalau beasiswa itu kan biasanya di masing-masing negara mereka ada bukaan gitu, tiap tahunnya misalnya sekali gitu ya, atau 2 kali gitu ya. Misalnya pengen ke Jepang kayak atau mau ke Korea atau mau ke Amerika segala macam, mereka biasanya ada bukaan dan mereka punya funding agency sendiri-sendiri. Nah, kalau di universitas ya Mas Rizal ini harus rajin ngebukain research yang website yang dia tuh nawarin seperti itu. Mau nggak mau, dulu kalau ketika saya tuh apply di Jerman, saya tuh bukain satu-satu tuh. Setiap institut capek-capek gitu ya. Ini profesor, ini ngelakuin apa sih, papernya ngelakuin apa gitu ya. Karena apa? Ketika di interview, kita tuh ditanya gitu, kenapa kamu daftar di sini gitu. Kamu kenapa tahu apa tentang riset di sini? Kenapa kamu ini? Dia tipikal pertanyaan untuk interview lah gitu. Jadi itu yang Mas Rizal dia harus tahu gitu ya. Dan Mas Rizal harus tahu bahwa misalnya fundingnya tuh seperti apa gitu ya, berapa lama gitu ya. Jadi itu untuk persiapan ketika datang itu secara mental udah siap Mas. Bukan artinya datang, oh ini gue bakal PhD 3 tahun, ternyata kontraknya cuma 1 tahun gitu. Kan ketar-ketir ya. Habis 1 tahun gue ngapain nih gitu kan? Misalnya kayak gitu. Ya gitu sih kalau dan tentukan temanya Mas. Jadi temanya. Jadi gini, tema mungkin Mas Rizaldi punya idealisme saya mau belajar ini gitu. Tapi untuk dapetin tema yang persis exact itu susah. Saya bisa bilang. Apa soalnya? Dulu tuh saya tuh masuk ke sini, saya nggak tahu loh kalau misalnya saya tuh bakal deeply into MEMS gitu ya sebenarnya. Saya cuma tahu ya kita nanti develop sensor, teknologinya apa saya juga nggak ngerti gitu. Ketika datang ke sini, ini mau bikin teknologi pakai apa? Namanya piezoresistive gitu. Apa itu piezoresistive? Gue baru pernah dengar tuh waktu datang gitu. Piezoresistive itu ada material kalau dia ditekan itu resistansinya, biderstanya itu berubah gitu. Oh ternyata kayak gitu. Ternyata ada material kalau ditekan itu bisa generate electric voltage misalnya, potensial gitu ya. Itu juga ada namanya piezoelectric gitu. Nah hal-hal seperti itu tuh akan kita dapetin selama PhD gitu, dan itu akan bertubi-tubi gitu. Ketika kita makin belajar, kita pasti ngerasa bahwa oh, ini gue nggak tahu, ini gue nggak tahu, ini gue nggak tahu gitu. Ya itu aja sih Mas. Gini Mas, bentar. Kalau seandainya Mas waktu untuk niat mau apply PhD di Jerman dari Taiwan itu ada gap year, maksudnya ada gap time-nya nggak gitu? Atau Mas udah ancang-ancang lagi master thesis kayak gitu langsung cari informasi gitu? Betul. Jadi ini buat semuanya ya. Teman-teman misalnya mau kerja di industri pun gitu ya, itu sebaiknya tuh mulai cari kerjanya tuh ketika sedang melakukan ini Masterarbeit gitu. Karena apa? Karena ketika itu dapat, biasanya tuh di interview akan ditanya gini, atau misalnya gini, ketika doktoran habis itu mau ke industri, bisa tuh apply ketika masih doktoran ya, gitu. Terus nanti ditanya, kamu kira-kira kapan nih lulus doktornya gitu. Biasanya kayak gitu. Kapan kamu lulus masternya gitu. Nanti di situ ada tanggalnya pasti gitu. Nah, teman-teman di situ bisa prepare well gitu loh. Gue mau ke Indonesia dulu nih liburan satu bulan atau 2 bulan sebelum gue sengsara gitu di lab, kan pengen jalan-jalan dulu lah gitu kan. Dulu saya juga mikir gitu. Saya pengen dari Taiwan, saya dapat tawaran di Jerman. Kapan saya harus berangkat waktu itu kalau nggak salah Juni saya interview. Terus habis itu tuh saya berangkat ke sini tuh September ya kalau nggak salah. Itu Juli, habis itu September saya berangkat. Nah interviewnya Juni kalau nggak salah. Pokoknya saya waktu itu tuh udah ada tawaran dari salah satu perusahaan semiconductor di Taiwan. Saya tuh tawarannya gini, saya kerja jadi permanent employee di Taiwan atau saya pergi PhD ke Jerman gitu. Nah saya bilang tuh ke orang Jermannya sini, saya ada tawaran di industri nih gitu. Kapan kamu mau ngasih kepastian saya diterima atau enggak? Udah langsung habis itu dia ngomong, udah kamu datang bulan depan segera gitu. Lah saya mau liburan dulu, saya bilang kan. Ya udah, nah di situ bargainingnya bisa dilakukan gitu. Tapi lebih baik secepat mungkin gitu Mas. Jadi nggak nunggu selesai dulu baru apply, bukan. Oke. Di situ Mas harus ngomong bahwa Mas tuh ngelakuin apa di master arbeitnya gitu. Biasanya yang ditanya tuh master arbeit sama bachelor arbeitnya gitu. Jadi benar-benar technical experience gitu. Jadi kalau teman-teman nulis CV, jangan kebiasaan nulis CV kayak di Indonesia. Di Indonesia tuh kadang gini, nulis programming language. Terus habis itu ditulis semuanya tuh. Ya. Padahal dia ngapain? Dia baru beli di Gramedia. Habis itu cuman tes Hello World,
terus habis itu ditulis gue bisa Java, gue bisa ini gitu ya. karena waktu itu banyak gitu, nggak cuma dari negara Indonesia sendiri, banyak orang yang kayak gitu ketika ditanya ini seberapa dalam gitu, ternyata mereka nggak bisa gitu. Oke, guys, ini 5 menit terakhir, masih ada yang punya pertanyaan, mumpung masih ada waktunya, Mas Ito-nya masih bersama kita, jadi bisa ditanya sebanyak mungkin ini. Mungkin gue mau bertanya. Ya, silakan Mas Yobert. Perkenalkan, nama saya Yobert. Saya mungkin mau cerita bentar dikit mungkin tentang background gue. Sebelumnya tuh, sebenarnya saya tuh untuk pelajaran prefer lebih suka mate. Tapi pada saat waktu mau ngambil bachelor, waktu itu bingung mau kuliah apaan. Terus sempat pengen ngambil nanoteknologi, akhirnya mikirnya ambil mekatronik, karena untuk nanti masternya bisa ambil nanoteknologi. Tapi sekarang, pada saat saya lagi ngerjain BA, saya malah kepingin untuk ngambil data science. Nah, tapi untuk S2 sendiri, untuk data science tuh, untuk mau kuliah di S2 data science sendiri, nggak bisa kalau lulusan mekatronik. Misalnya kalau bukan informatik, pure matematik, atau fisik. Pertanyaan saya adalah, apakah saya harus kembali ke S1 untuk belajar data science lagi? Ataukah saya lanjut S2, di mana yang lebih berhubungan mungkin seperti kayak computational engineering atau anggewanta informatik dan elektro, mungkin lebih ke arah sana? Ataukah sebaiknya emang balik lagi ke S1 untuk ngambil mungkin pure mate atau seperti itu, dan untuk S2-nya ngambil data science? Mungkin sarannya seperti apa? Lalu yang kedua mungkin, sebenarnya jujur saya nggak begitu suka. Sebenarnya saya suka belajar sesuatu yang baru, cuma aku nggak suka dengan sesuatu yang namanya menulis. Nah, jadi sebenarnya aku prefer sebenarnya setelah lanjut S1 ini, makanya sekarang lagi dalam masa overlaying, apakah lanjut master ataukah lanjut kerja. Sebenarnya prefer mau belajar master, cuma pada saat lagi nulis bachelor abet ini sendiri langsung kayak semangatnya sendiri down, kayak aduh emang nggak suka menulis banget, jadi kayak bingung mau nulis apaan, bahasa juga kurang bagus. Terus kayak gitu, tapi menurutku kayak, makanya aku mikir, dan waktu pada saat aku praktikum sendiri, aku praktikum dan BA di suatu perusahaan, dan aku merasa kayak, saya belajar di sini lebih banyak kok daripada pada saat apa yang aku dapatin di kuliah. Makanya aku sempat mikir, nggak lanjut master, tapi langsung kerja, karena di situ pun dapat pengalamannya lebih banyak. Apakah itu pemikiran yang salah, ataukah seperti apa? Terima kasih sebelumnya. Ya, makasih Mas Yobert, pertanyaannya. I can really relate gitu ya sama question itu sebenarnya. Yang pertama tuh, apakah kita mau balik lagi terus belajar S1 lagi, atau kita lanjut tapi ngambil yang hal-hal bidang yang sedikit beririsan dengan itu gitu ya. Kalau saran saya yang kedua, Mas, jadi tetap lanjut gitu ya, karena sayang ngebuang waktu gitu ya. Ngebuang waktu, balik lagi bachelor nanti berapa tahun lagi gitu ya. Nah, hal itu sebenarnya data science itu gini, kalau saran saya orang-orang yang dia tuh pengen agak sedikit belok dalam tanda kutip ya. Nah, ketika kuliah itu dia tuh independen, dia tuh harus nyediain waktunya dia sendiri untuk belajar hal itu gitu. Mau nggak mau, kayak dalam tanda kutip tuh otodidak gitu, untuk belajar data science. Dan itu effortnya akan lebih, tapi ketika Mas nanti lulus, Mas tuh dapat 2 gitu loh. Mas yang belajar yang official gitu ya di universitas gitu atau di Hochschule. Tapi Mas juga ada misalnya soft skill dalam tanda kutip yang data science tadi yang Mas pengenin gitu ya, dan Mas bisa relate di situ gitu. Dan banyak sekali gini teman-teman saya gitu ya, student-student gitu misalnya, mereka lulus, mereka tuh yang kepake tuh pelajaran atau keterampilan, kalau saya nyebutnya technical skill ya, itu yang dia dipelajarin sendiri gitu, bukan dari yang dapat dari uni. Mirip kayak tadi Mas Yobert bilang. Tapi di situ Mas Yobert harus sadar bahwa gini, ini balik lagi kenapa ada namanya FH sama universitas. Universitas kan jauh lebih teori kan dibanding dengan FH. FH kan banyak praktikumnya, ya nggak? Nah di situ kan mereka sadar bahwa mereka tuh pengen ke industri, cepat kerja lah gitu. Sedangkan orang uni, pola pikirnya ya gue teorinya harus padat dulu nih sebelum apa segala macam gitu. Nah tapi nanti teman-teman tuh harus sadar bahwa at certain point orang yang technical itu akan stay di situ gitu loh. Itu akan menjadi expert, dia akan expert di technical skill itu, tapi tidak akan naik di manajemen misalnya. Mungkin bisa jadi seperti itu, atau mungkin kebalikannya gitu. Tergantung misalnya kalau saya ngobrol sama teman-teman yang udah di industri ya, lo mau masuk di mana nih, manajemen atau mau jadi expert di technical gitu. Jadi opsinya kan ada 2 kalau di industri ya. Nah, nanti kalau di industri pengen ke manajemen itu belajar lagi tentang bisnis gitu loh. Suka nggak suka ya harus suka gitu. Karena akan naik kan gitu.
Nah, tadi pertanyaannya sama gitu. Ketika Mas Jobet berpandangan bahwa ini gue praktikum, gue dapat ilmu lebih banyak dan real gitu loh. Sedangkan kalau misalnya doing research, ya iya kalau kepake, kalau enggak, ya ngapain gue cuma nulis doang juga ntar dibaca habis itu numpuk di lemari. Kan pola pikir gitu pasti. Paham sekali saya. Tapi kan Mas Jobet nggak bisa lari gitu loh. Buat dapat MSc title atau BSc title, ya harus dikerjain gitu loh. Nah itu makanya yang ngebedain, makanya tadi saya bilang karir di akademia sama di industri. Di akademia syarat pertama tuh orang harus bisa nulis. Orang yang nggak bisa nulis jangan stay di akademia. Saya punya apa ya? Dulu tuh ketika saya jadi postdoc, saya tuh ada bimbingan PhD student orang Indonesia nih. Dia background-nya sama teknik mesin, terus habis itu dia mekatronik juga. Tapi mainannya di microtechnologies gitu. Jadi misalnya untuk surface sensor gitu, untuk characterization surface. Nah, dia ngomong, bro, gue pengen masuk ke institut lo lah gitu, PhD gitu. Gue yakin gitu. Kita mainannya benar-benar ke material nanoteknologi loh gitu. Ya ntar gue mau belajar deh gitu. Ternyata apa? Ternyata dia bisa lulus tepat waktu 3,5 tahun. Sekarang dia kerja jadi product manager gitu di Munchen. Setelah lulus tuh langsung dia kerja sebagai manager gitu. Nah, kalau teman-teman S1, S2 masuk kan sebagai biasanya engineer ya. Gitu. Nah, itu yang mungkin teman-teman yang bisa untuk consider ke depannya lah gitu. Dan bagusnya di Jerman itu setiap gini, kalau saya bilang tuh Jerman tuh negara yang mengklasifikasikan orang tuh berdasarkan otaknya, dalam tanda kutip tuh IQ-nya gitu ya. Karena dari SD pun kan udah diklasifikasi tuh, mana yang Hauptschule, Realschule, ya mana yang masuk gimnasium. Nah, itu kenapa? Ya karena mereka sadar bahwa saya tuh sukanya ini loh gitu. Skill saya tuh di sini gitu. Tapi bagusnya di Jerman, walaupun mereka tuh mengklasifikasikan orang seperti itu gitu ya, semuanya orang tuh bisa hidup dan bagus. Kenapa? Misalnya gini, tukang ledeng aja deh. Naiknya Mercy, ya nggak? Kalau ukurannya kesuksesan tuh duit, mereka kan bisa berkehidupan layak lah gitu. Misalnya orang yang misalnya kerja kasar dalam tanda kutip untuk misalnya jadi buruh bangunan segala macam. Di sini buruh bangunan tuh mereka nggak hanya ngebangun, tapi mereka tuh harus ngerti teknik-tekniknya gitu, material apa segala macamnya gitu. Jadi mereka benar-benar belajar gitu di sana. Gitu sih Mas. Ya tergantung Mas Jobert tuh pengen jadi apa nanti gitu akhirnya kan akan stay di situ atau akan naik. Nah itu pilihannya di diri sendiri sih sebenarnya. Oke, terima kasih. Ya, Mas Ito, sebenarnya waktu kita udah habis, tapi kalau aku tanya ke panitia utama, kita masih bisa extend kurang lebih 10 menit. Kira-kira menurut Mas Ito, boleh nggak? Nggak masalah kalau masih ada pertanyaan gitu, boleh. Ada yang masih ingin bertanya? Kalau saya singkat aja ya. Boleh minta kontaknya Mas Ito mungkin? Boleh. Kontak saya nanti hubungin Mas Ali ya, atau di Instagram saya aktif di Instagram, nanti message apapun gitu. Kalau ada misalnya. Oke. Mau ngapain? Atau kirim email tadi di h.wasisto@braunschweig.de. Saya tulis ya di sini. Boleh tulis. Atau boleh nanti juga chat aku di grup WhatsApp yang kita bikin juga boleh, Mas. Untuk peserta lainnya, soalnya kita punya grup WhatsApp peserta juga boleh. Itu dari Mas Ito-nya. Makasih Mas Ito. Mungkin ada satu pertanyaan dari aku ya Mas ya, atau kurang lebih 2. Sebenarnya Mas bisa kasih gambaran nggak sih? Sesusah apa sih Mas S3 itu dan bagaimana cara kita tetap termotivasi saat kita menemuin problem, kendala selama kita S3 supaya nggak cepet down gitu Mas. Tipsnya apa Mas? Iya, kalau saya sih apa ya, dulu tuh ketika saya PhD emang kan beban tuh berat ya, kayak kita kan kayak nggak yakin gue dapat PhD apa enggak sih gitu. Jadi walaupun dulu misalnya saya udah dapat award banyak, paper banyak gitu ya, sampai ujian pun ketika orang bilang kalau lu misalnya nggak lulus, lah kita apaan gitu kan. Tapi saya selalu berpendapat bahwa ya nggak ada yang pasti gitu, makanya harus persiapan. Nah caranya gimana biar nggak down? Itu masing-masing orang biasanya tuh punya caranya sendiri-sendiri lah gitu ibaratnya. Nah nggak bisa misalnya cara saya disamain dengan cara orang lain misalnya. Kalau saya tuh orangnya biasanya gini, ketika hard gitu ya, ya udah saya bakal terus-terusan di situ gitu loh. Tapi kan ada orang yang butuh keluar dulu, habis itu masuk lagi gitu loh. Ngerti nggak? Jadi misalnya refreshing dulu nih, baru habis itu baru masuk lagi gitu. Nah kalau saya waktu itu ya udah saya kerjain, saya bener-bener apa ya,
ya saya kerja lebih dari mereka sih gitu. Kalau mereka kerja 100%, saya mungkin kerja 200% ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kenapa saya bisa dapat achievement seperti itu ya saya nggak keluar-keluar juga gitu. Ketika ada orang Jerman bilang, "Ya, kamu nih dari mana sih?" gitu kan. Dulu ketika saya masuk tuh ya orang Indonesia pertama gitu di institut gitu ya, dan ya kita diremehin tuh hal biasa gitu kalau di Jerman kalau menurut saya gitu ya. Ada misalnya sedikit kolega gitu ya yang misalnya nggak mau bantuin eksperimen kita, itu pasti ada gitu loh. Yang nyinyir gitu banyak gitu. Tapi ya udah gitu loh. Maksudnya yang jelas gini Mas Ali harus tahu yang dipengenin sama supervisor tuh apa. Fokusnya di situ, Mas. Fokusnya di situ. Ketika orang lain nanti kolega apa segala macamnya ngomong apa, itu menurut saya tuh nggak gitu penting. As long as you can afford apa yang dia pengen gitu ya. Misalnya dia pengen publish paper berapa, misalnya ngerjain konten apa segala macam, ya udah gitu. Dan mereka tahu bahwa supervisor tuh tahu bahwa waktu untuk PhD itu terbatas. Sedangkan research itu tidak akan pernah habis. Saya bisa ngomong research tuh nggak akan pernah habis. Selalu ada improvement. Selalu ada improvement. Orang satu lulus, habis itu dikerjain sama orang berikutnya. Ya nggak? Benar-benar. Gitu. Jadi sih kalau saya biasanya ini Mas, saya ikut basket gitu ya, sport fest. Dulu saya aktif banget, saya ikut tim Hannover dulu. Zamannya PhD student tuh saya bolak-balik Braunschweig Hannover tuh main basket, sport fest. Bahkan dulu tuh ke Eindhoven gitu ya, sport fest Eropa gitu, saya dulu ikut tuh. Itu buat saya itu refreshing gitu. Jadi ketika keluar dari kehidupan di lab ya, kan lab kan gitu-gitu aja ya, butek ya, ngeliatin alat apa segala macam kan stres ya. Bisa-bisa nanti statusnya jadi malah sama alat nih kan, nggak lihat dunia luar. Gitu. Oke Mas Ito, makasih untuk masukannya. Pertanyaan terakhir ya mungkin dari Mas Agas, kalau masih Mas Agas ada pertanyaan terakhir. Sebenarnya mau nanya aja ini, mungkin pertanyaan cepatnya, saya pernah ngobrol sama profesor yang di Bremen. Mungkin Mas Ito kenal. Lupa sih namanya siapa? Mungkin Ali. Pak Hendro. Pak Hendro. Ya, teman saya itu Mas. Beliau tuh pernah bilang ke saya kalau di Jerman switching antara industri dan akademia itu cukup mudah dibandingkan di Indonesia. Dan itu sebenarnya apa sih yang menyebabkan kayak gitu? Karena Pak Hendro sendiri waktu itu nggak terlalu cerita banyak kenapa semudah itu switchingnya kalau di industri dengan di kuliah dengan akademia. Kalau menurut Mas Ito sendiri yang pengamatannya gimana? Itu siapa tahu bagi kami bisa jadi pelajaran untuk kedepannya juga gitu. Ya, mungkin tadi itu di slide saya kan tadi saya ada irisan ya, ada industri sama akademia. Sebenarnya tuh mereka kerja sama bareng gitu loh, ngerti nggak? Jadi ketika industri, mereka tuh research and development-nya, mereka tuh banyak juga kerja sama akademia, universitas. Contohnya, misalnya kita punya partner dari industri, misalnya saya nyebut nama ya, Osram misalnya. Nah, habis itu dia tuh nggak ngelakuin semuanya tuh produksi itu bukan gini, research tuh nggak semuanya dilakukan di sana. Ibaratnya gini, mereka tuh punya anlage, mereka tuh punya mesin yang itu tuh produksi terus gitu loh. Ketika mereka stop nyoba-nyoba parameter, kan mereka rugi. Iya. Alangkah lebih baiknya mereka tuh dilempar ke universitas, terus ntar kalau udah ada hasilnya menjanjikan dipaten sama Osram gitu atau industri itu gitu. Nah, korelasi antara kalau orang nyebutnya sih kalau di sini kayak triple helix atau pentahelix lah gitu. Jadi ada government, ada industri, ada akademia gitu ya. Nah itu tuh hubungannya udah kuat sekali gitu. Nah itu kenapa switch-nya tuh gampang. Karena apa? Demand atau kebutuhan yang ada di industri itu bisa didapetin di akademia. Misalnya orang yang udah kolaborasi di sini nih, itu akan langsung si orang industri ini akan langsung percaya, oh dia tuh udah dapat background nih gitu, ya. Terus habis itu pindah tuh ke situ. Nah, sedangkan dari industri, gue kayaknya bosen nih di industri, gue pengen jadi profesor, balik lagi ke Uni, dan itu nggak masalah gitu. Banyak sekali profesor-profesor, terutama di FH. Ini saya kasih clue ya, kalau di FH untuk jadi profesor di Hochschule, itu syaratnya, ini syarat tertulis ya, itu harus kerja di industri atau di luar akademia itu at least 3 tahun. 2-3 tahun. Itu kenapa yang mendorong switch antara industri sama akademia gitu. Itu sangat gampang sekali gitu. Karena emang ya sistemnya seperti itu gitu. Gitu ya Mas Agas ya? Iya. Ya Mas Hendro tuh dia punya pengalaman industri, saya tahu gitu. Dia kan jadi profesor di Jacobs Bremen ya, di universitas swasta gitu. Saya teman baik saya lah gitu. Saya ngobrol tuh hampir ya tiap minggu pasti ngobrol lah sama dia gitu. Dan kita tahu dunia akademis itu seperti apa gitu. Dan
sebenarnya it's not that bad gitu loh. Jadi kita tuh bukan loser kalau misalnya kita pergi ke industri gitu. Atau misalnya kita balik lagi ke uni gitu ya. Saya ada kolega di sini, orang Jerman, lulus nih doktor, kerja jadi engineer, terus habis itu diangkat jadi proyek lighter, habis itu jadi Abteilungsleiter. Udah tinggi nih, gaji banyak. Balik jadi profesor dia di Hochschule suatu kota yang kecil gitu. Jadi itu benar-benar teman-teman tergantung teman-teman mau ngapain gitu ke depannya. Dan itu di Jerman tuh sangat gampang. Kalau di Indonesia enggak, karena sistemnya beda. Orang jadi profesor itu tuh diangkat, ngumpulin kum apa segala macam. Dan di Indonesia itu yang namanya profesor itu biasanya nggak bisa pindah-pindah universitas. Sedangkan di Jerman ataupun di Amerika atau di mana ya, itu tuh kita tuh sebenarnya kayak pemain bola lah ibaratnya. Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi, dia tuh akan ditawarin, lo mau nggak pindah ke Juventus dari Real Madrid gitu. Karena dia nyetak gol banyak gitu kan, dibutuhin di situ gitu, ditawarin. Nah biasanya ada bargaining gitu. Lo ngasih gua apa gitu, gua mau pindah kalau lo ngasih ini gitu. Ya gitu-gitulah pokoknya. Oke, semuanya berhubung juga waktu yang sudah membatasi. Aku tahu masih banyak banget pasti yang mau ditanyain dan di-share dengan Mas Ito, karena memang aku merasa beruntung ya bisa punya Mas Ito di sini untuk berbagi pengalaman dengan kita, menginspirasi kita semua gimana untuk mempersiapkan karir kita ke depan, apa mau stay di akademia, lanjut sampai S3 dulu, kemudian baru membangun karir profesional setelahnya, atau mau langsung terjun ke dunia industri. Itu based on your choice sebenarnya ya, dan dua-duanya nggak ada yang jelek sebenarnya. Aku mau ucapin banyak-banyak terima kasih lagi ke Mas Ito untuk sesi sharingnya.